Rekan sekalian, ternyata di dalam Al-Quran itu ayat surat Ashabul Kahfi itu memiliki kode-kode rahasia. Ya. Ini kita akan kode-kode rahasia ini mungkin disampaikan 2 seri nanti secara khusus ya. Jadi seri ketiga ini tidak hanya hari ini tapi seri 3A, 3B nanti. 3A, 3B nanti. 3A, 3B nanti. Yang membentengi perjuangan Al-Mahdi itu Ashabul Kahfi. Jadi dari sini nanti kita tambah yakin. Ya. Cocok berarti. Dengan perilaku kode bahwa pendamping Al-Mahdi itu pembangun utama harus Ashabul Kahfi. Kalau bukan Ashabul Kahfi, bukan pendamping, bukan ditakdirkan untuk mendampingi Al-Mahdi. Kan memang ditegaskan begitu. Jadi termasuk 3.000 malaikat. Dan mereka Ashabul Kahfi yang di ujung akhir zaman itu pasti guraba. Jadi sekarang kita semakin terjawab, guraba itu apa sih, siapa sih? Kan semua diperdebatkan. Semua kadang-kadang mengklaim. Nah, ini terjawab. Jadi guraba itu sudah insya Allah dipastikan mereka adalah para Ashabul Kahfi di ujung akhir zaman. Itulah guraba. Ya. Oke, kemarin sudah dijelaskan secara dari seri 1, seri 2. Gini, baik. Ini maksudnya yang merah itu adalah unsur ya. Kalau yang biru ini jawaban makna, yang ini penjelasannya. Lalu yang hitam ini penjelasannya ini ya. Baik, itu kira-kira. Pertama unsur, di situ tokohnya adalah pemuda beriman, para pemuda. Pemuda di sini rekan sekalian, dalam pengertian hadis atau Quran bukan berarti anak muda, belum tentu anak muda. Tapi mereka apa? Penegasan laki-laki. Jadi tidak ada perempuan Ashabul Kahfi. Jadi penegasan kepada laki-laki. Bisa jadi Ashabul Kahfi itu mereka usia 50, bisa 40, ya. Bisa juga mungkin ada yang 60. Apalagi zaman dulu kan. Umurnya ratusan tahun. Bisa jadi 200 tahun misalnya, ya. Oke, jelas. Supaya teman-teman paham ketika ada penegasan pemuda itu dalam bahasa hadis, dalam bahasa kalam ilahi itu penegasan kepada laki-laki. Lalu maknanya apa? Di dalam sini, ini generasi guroba yang dibangkitkan dengan tauhid. Jadi pada saat itu disebut guroba juga. Karena beda sendiri, pemahaman sendiri. Yang berbeda dengan pada masanya. Jadi zaman dulu disebut guroba juga. Simbol gua. Ya, Kahf. Nih, lihat teman-teman sekalian. Jadi nanti ada makna di situ, belum tentu nanti. Jadi ini memang kita harus mulai memahami ya. Ada banyak simbolik. Belum tentu hanya dalam gua. Nanti kita akan jabarkan. Ini simboliknya gua. Yang berikutnya, unsur kita lihat ruang ujlah. Tempat persembunyian rohani. Jadi gua itu kan menandakan ada ruang di situ, ruang ujlah ya, tempat persembunyian. Tidur sampai 309 tahun, maknanya itu. Ya, poinnya. Jadi poin pertama tadi masalah pemuda beriman, kemudian sekarang ruang unsurnya. Yaitu maknanya apalah? Tidur 30 hari. Lalu kemudian simbolinya masa persembunyian, tidak dikenal tapi dijaga. Ya. Ini untuk
mengisyaratkan keadaan Ashabul Kahfi di ujung akhir zaman. Sebetulnya maknanya sama nanti. Jelas. Yang berikutnya, anjing penjaga, ya, unsurnya. Ada unsur anjing penjaga. Jadi jelas di situ ada pemuda ditonjolkan dalam surat Al-Kahfi. Ada ruang ujlah, tempat ujlah mereka, tempat gitu kan, disimbolkan dengan gua. Kemudian ada peran anjing penjaga. Maknanya adalah perlindungan ilahi terhadap komunitas pilihan. Ya. Kemudian ini simbolisnya apa? Bangkit kembali. Jadi mereka dibangkitkan kembali. Baik. Yang berikutnya, apa nih? Unsur keterjagaan ruhani setelah zaman fitnah berlalu. Oke. Kemudian yang berikutnya, makna mereka tidak melawan secara frontal. Artinya kita ini protes terhadap kezaliman saat ini. Kita mengatakan hari ini zaman kegelapan. Sesungguhnya saat ini kita lantang sampaikan ini zaman jahiliyah. Tapi masyarakat kota nggak sadar. Hanya kita yang bisa sadar. Bahkan teman-teman sekalian, mari kita jujur. Saya mencoba apa yang disebut dengan jahiliyah di masanya sebelum Nabi. Oh ininya jahiliyah. Silakan teman-teman menggali sejarah dalam beberapa kitab atau tulisan literatur. Teman sekalian, ternyata ketika unsur jahiliyah kita bedah di zaman dahulu, ternyata di sekarang ini dipraktekkan bahkan lebih luas tanpa kita sadari. Jual beli wanita banyak sekali. Bahkan mohon maaf nih, kalau di India, Pakistan atau negara lain itu banyak. Teman-teman coba rajin browsing ya, rajin meneliti berita dari negara lain. Saya suka begini nih, dengan menggunakan translate dulu, kita ingin tahu apa yang terjadi di India ya. Lalu kita mau cari apa, translate dulu. Nanti itu yang kita cari, keywordnya apa, kalimatnya. Tentang kebrutalan di India apa saja. Waduh, hampir sampai hari ini. Penculikan gadis yang hilang itu banyak terjadi. Apa? Ternyata dijual. Diculik. Ada yang tengah jalan, malam-malam ambil culik. Makanya banyak kehilangan laporan. Demikian juga Bangladesh, banyak negara lain. Di negara lain pun banyak. Nah, rekan sekalian, di Indonesia masih relatif, masih berkurang. Tapi di negara lain sudah banyak. Ya. Karena banyak kriminal itu ketergantungan obat. Jadi mereka sudah putus asa. Ada banyak cerita ya, begini. Ada sekelompok mereka nih. Ketergantungan obat. Gimana cari duit? Cari duit, culik gadis. Ya. Lalu kemudian dijual. Pakai iklan, pakai sosial media, dijual itu. Hasil jualnya mereka ambil untuk narkoba. 3 bulan diculik apa namanya? Di karantina apa? Disekap. Disekap lah. Sekap. Begitu, itu banyak sekali loh. Berita-berita luar negeri, apalagi di Amerika Latin. Wah, itu cerita biasa itu, saya lihat. Ya, di sini juga ada sebenarnya, cuma lebih banyak diam-diam ya. Nah, rekan sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi ketika kita bicara jahiliyah, sekarang jauh lebih jahiliyah. Banyak dan lebih beragam. Zaman dulu jahiliyahnya sedikit poinnya. Sama dengan kesirikan. Zaman dulu siriknya bisa dihitung. Mungkin hanya 10 poin. Atau 5 barangkali jenis sirikan zaman dulu.
Sekarang, Masya Allah, nggak kehitung. Saya pernah menelusuri syirik hari gini. Betul ternyata. Apa yang disampaikan oleh mimpi Muhammad Qasim. Benar. Syirik modern jauh melebihi banyak. Kan saya pun, kita pun nggak sadar sebelumnya. Tapi gara-gara mubasyirat lah kita sadar. Loh, benar ya, syirik hari ini jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak dibandingkan syirik di zaman Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ya luar biasa. Baik. Oke, kembali kepada ini. Sehingga Allah mengizinkan mereka dibangkitkan. Ya, ini makna dari simboliknya. Baik, saya kira kita paham dulu ini, ya, paham dulu. Artinya di dalam surat-surat Al-Kahfi itu ada, kalau harus kita bisa lihat, berarti ada 3 unsur ya, ada 3 hal, unsur, makna dan simbolik di dalam surat-surat itu. Nah, kemudian poin berikutnya di dalam ayat yang lain ada usia mereka tidur sama 309 tahun, berarti 3 abad ya, lebih. Ini ada soal tafsir waktu, yaitu terhadap 390 tahun dan kode-kode masa. Ini teman-teman pasti banyak yang bingung. Ya. Nggak apa-apa, nanti akan paham. Mungkin di seri berikutnya ya, 3B nanti akan lebih jelas. Apa-apa sekarang hayati dulu aja. Baik, ini. Dan mereka tinggal dalam gua. Mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini surat Al-Kahfi ayat 25. Baik. Ulama tafsir menyebutkan ini bukan hanya kronologi sejarah, tapi isyarat transdimensi waktu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya transdimensi waktu? Transdimensi. Kalau ditanya transdimensi, bingung. Tapi kalau ditanya transformer, semua bisa jawab. Apa transformer? Ayo. Tuh, langsung robot. Ayo, sekarang transdimensi. Nah, bingung. Baik, kalau gitu, karena biar teman-teman menghayati, saya akan jelaskan secara khusus ya. Kita lompat dulu nih, lompat. Penjelasan trans. Nah ini. Oke. Transdimensi waktu adalah istilah yang secara umum merujuk pada konsep berpindah atau berinteraksi melampaui dimensi waktu yang biasa kita alami ya. Jadi bukan yaitu waktu linear, masa lalu, masa kini dan masa depan, itu maksudnya linear ya. Oke. Jadi multiverse. boleh. Oke, jelas ya. Transdimensi itu artinya. Penjelasan berdasarkan perspektif berbeda. Nah, ini tergantung nih bahasa. Jadi transdimensi pun macam-macam nih, dimaknai ruhani bisa, dimaknai macam-macam. Mari kita bedah sedikit ya. Nah, pelan-pelan supaya teman-teman paham. Karena nanti teman-teman akan dapat mata kuliah khusus dari saya nanti, semua simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran, wabil khusus yang menyangkut akhir zaman. Itu ya. Jadi ternyata Al-Quran pun membimbing kita. Tidak hanya dalam bentuk mimpi, tapi dasar-dasarnya ada dalam Al-Quran. Saya pun kaget. Loh, Masya Allah, ternyata ada dalam Al-Quran. Baik, salah satu yang kita bahas dulu kaitan dengan Ashabul Kahfi ya.
Dari fisika teoritis dan kosmologis. Ya. Di dalam ilmu fisika, waktu dianggap sebagai dimensi keempat, ya, dalam ruang dan waktu. Ini Einstein yang membedah ini semua. Oke, nggak apa-apa, ini kita belajar juga. Walaupun agak rumit, tapi teman-teman memahami lah sedikit ya. Walaupun tinggal di hutan, tapi kita bicara sok tahu. Ini namanya bicara sok tahu. Tidak tahu tapi harus bicara kan? Baik, tidak apa-apalah. Namun transdimensi waktu bukanlah istilah buku di dalam fisika, tapi bisa baku dalam fisika tetapi bisa dikaitkan dengan pertama, hipotesis multidimensi yang menyatakan bahwa mungkin ada dimensi lain di luar ruang dan waktu biasa yang tidak bisa kita alami langsung. Nah ini coba secara ininya apa? Ya, oke. Baik. Jadi gini, teman sekalian, percaya jin? Nah, itu ada di dimensi lain kan? Nah, itu bukan dimensi kita, ya. Teman-teman, saya pernah menonton, saya lupa ya waktu itu, apa judulnya. Dan itu sebetulnya menggambarkan kaidah-kaidah Islam, ya, walaupun film barat. Ya. Jadi kalau kita diperlihatkan oleh Allah nih, bisa melihat jin. Hidupnya kaget terus, jantungan terus. Kenapa? Karena tiba-tiba jin shoot, lewat kan? Kaget kan? Tiba-tiba nongol di muka, kaget. Makanya Allah tutup penglihatan dia ada dimensi lain. Nah ini jin pada ketawa nih, dengerin kita. Dia omongin kita kan? Nah, iya karena dimensi lain yang berbeda. Dan Masya Allah saya pernah mengalami satu peristiwa. Ya, waktu itu saya lagi sakit akibat salah minum obat. Saya waktu itu sudah kerja. Jadi saya dada berdebar, wah udah gitu kencang sekali ya. Seperti mau pecah dada. Lalu dibawa ke rumah sakit sama teman-teman saya. Kemudian saya ingat tuh, mungkin saya setengah pelaya tuh gimana ya. Dokter datang, dokter. Dan saya paham itu dokter orang Chinese, bukan. Lalu tiba-tiba saya merasa ya, bahwa saya mengatakan, pokoknya ini kalimat keagamaan. Pokoknya kalian harus percaya dengan Nabi Muhammad. Begitulah saya. Lalu setelah itu Allah mau bukakan tabir itu. Perasaan saya mau masuk dimensi lain. Dan pada saat itu saya merasakan ada dua malaikat mau datang kepada saya. Gitu ya. Nah, seolah-olah mau dibukakan tabir. Saya pernah mengalami itu ya. Nah itu, saya susah menceritakan, tapi saya merasakan bahwa ini saya mau masuk dimensi lain gitu. Jadi ketika malaikat datang tuh mungkin kita sudah masuk ke dimensi yang lain itu. Nah, begitu ya. Ya. Alam, kalau untuk bicara jin sama mereka tuh lebih ke alam. Ya, ini kan bahasa fisika. Iya. Ya. Alam dengan dimensi itu berbeda. Ya. Oke. Kita ini saya mengumpamakan, bukan menyamakan ya, mengumpamakan supaya teman-teman bisa membedakan, ya, mengibaratkan. Oke. Wormhole atau black hole yang secara teori memungkinkan melompati waktu. Ya, baik bahasa ininya time dilation atau time travel. Nah, ini bahasa-bahasa iya, bahasa-bahasa apa ini? Ini bahasa apa nih? Bahasa Inggris. Bahasa fisika lah ya. Bahasa fisika.
Time traveler berpindah dari satu titik ke titik lain di luar waktu yang linear. Oke, ini dari sisi bahasa fisika. Ya. Oke, yang berikutnya dari filsafat dan spiritualitas. Di dalam dunia spiritualitas dan filsafat, transdimensi waktu bisa berarti kesadaran atau pengalaman yang melewati batas waktu biasa. Ya. Oke, transdimensi seperti biasa apa? Pengalaman rohani yang melihat masa lalu dan masa depan. Kemudian ilham, mimpi, ru'yah yang datang dari alam lain. Ya. Kemudian koneksi dengan dimensi multifisik seperti alam barzah, alam malakut, dan lain-lain. Ini bahasa apa tadi? Filsafat dan spiritual. Ya. Oke. Jadi tergantung pemaknaan dari sudut pandang apa. Nah ini sekarang kita orang memandang, para ahli memandang dari bahasa spiritual seperti ini. Ya. Contoh dalam Islam, Rasulullah dalam Isra Mi'raj mengalami waktu yang tidak linear. Alam barzah adalah dimensi waktu non-linear antara dunia dan akhirat. Ya. Kemudian dalam mimpi ru'yah syariqah, seseorang bisa melihat kejadian di masa depan yang belum terjadi secara duniawi. Oke. Jadi itu dari sisi bahasa ruhani, dari sisi bahasa kaidah-kaidah Islam yang sering kita juga sampaikan. Lalu transdimensi waktu dalam konteks akhir zaman. Jika dikaitkan dengan visi akhir zaman, istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan apa? Pertama, koneksi antara zaman kita dan zaman masa-masa kenabian akhir zaman secara ruhani. Itu dari sisi konteks akhir zaman. Kemudian waktu ruhani yang disinkronkan dengan kehendak Allah, bukan waktu duniawi. Contoh, ketika Allah mengatakan kiamat ditunda di dalam mimpi Muhammad Qasim. Ini bagian dari bahasa-bahasa itu. Kemudian perpindahan misi dan ruh perjuangan dari generasi ke generasi seolah waktu bukan halangan. Kemudian yang berikutnya. Oh ya. Oke. Kemudian contoh, belum. Contoh pemaknaan istilah transdimensi waktu. Ruh para ashabul kahfi meskipun tertidur ratusan tahun tetap hadir dalam ruh para guroba di zaman ini. Itulah bentuk transdimensi waktu. Teman sekalian, ini saya perlu perjelas. Hadir itu bukan berarti kita ini yang dulu di sana, bukan. Tapi bukan inkarnasi, tapi jiwa, perasaan, keadaan seperti zaman dulu. Sama seperti zaman dulu. Walaupun berbeda bentuk, berbeda rasa, berbeda situasi, berbeda keadaan. Ya. Begitu. Apa yang dialami oleh mereka, perasaannya ya sama. Walaupun misi kita bukan dikejar oleh penguasa, tapi kita dikejar oleh fitnah. Ya. Kita ingin menghindari, mempertahankan akidah dengan cara menjauh daripada tempat-tempat yang dianggap
apa? Tadi yang dibahas? Bukan. Apa? Lupa tadi yang jual wanita apa? Zaman apa? Jahiliyah. Betul. Menghindar tempat jahiliyah. Karena sekali lagi sesungguhnya jahiliyah yang terjadi saat ini jauh lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah itu sebetulnya itu yang ada dalam pengertian ya dimensi. Kemudian contoh mimpi Muhammad Qasim bisa dianggap sebagai komunikasi transdimensi waktu dan masa depan dan dari dimensi langit. Artinya, rekan sekalian, bagi penerima mimpi, keadaan masa depan bisa ditarik kejadiannya hari ini. Jadi tahu, wah ternyata Mas Julian itu panjang umur ternyata. Ya. Bahkan, Masya Allah, ditakdirkan mendampingi Imam Mahdi nanti. Dan Mas Julian ternyata kita tahu dia belum selesai masalah. Ini selesai dulu. Ternyata Mas Julian bersyukur loh menyaksikan apa yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, begitu ya. Waktu itu kan hebat kan yang disebut dengan transdimensi itu. Artinya peristiwa yang nanti masih jauh, 10 tahun lagi barangkali, 20 tahun lagi barangkali, itu bisa disaksikan hari ini oleh kita. Nah, kalau ditanya Mas Julian seperti apa, ya lanjut masih bingung dia. Tapi peristiwa itu pasti dialami oleh Mas Julian. Begitu ya teman-teman sekalian. Oke, nah itu contoh ya bagaimana waktu yang baik masa lalu yang kita tidak ketahui. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu ada dimensi itu. Dari mana kita baca simbol-simbol makna di balik surat Al-Kahfi? Oke, paham ya? Sedikit paham lah mungkin. Saya tahu teman-teman masih setengah-setengah bingung. Oke, kesimpulan. Kita masih bicara transdimensi ya, sudah supaya paham. Konsep perpindahan atau interaksi dengan waktu di luar batas linier duniawi bisa secara ilmiah, baik hipotesis fisika, spiritual, pengalaman rohani, atau simbolik kesadaran zaman, ruh dan perjuangan dan sebagainya. Kurang lebih demikian ya. Jadi interaksi waktu di luar batas linier dunia. Seperti tadi, kasus contoh, kita sudah mulai memahami sekarang takdir masing-masing. Ya. Kalau tidak diberitahu oleh mimpi, dan mimpi tadi adalah bagian dari transdimensi waktu dari sisi rohani. Ya. Baik, kita teruskan. Nanti teman-teman kalau mau di itu aja, diklik di Google atau di ChatGPT, keluar apa disebut dengan transdimensi ya. Baik, teman sekalian, kita teruskan dari mana tadi ya, lupa saya. Oh ini istilah transdimensi ya. Oh iya ini, baik. Jadi ulama tafsir menyebutkan itu bukan hanya soal sejarah. Itu bukan hanya soal bicara sejarah masa lalu, tapi isyarat ada transdimensi waktu di situ. Bahwa apa? Transdimensinya apa? Bahwa kaum Ghuraba akan mengalami ujlah panjang sebelum muncul diberikan takdir. Itu maksudnya. Gini. Kenapa diceritakan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi demikian? Nah, ini untuk kita lakukan dan sejarah juga akan terulang kepada kita. Kita
disembunyikan oleh Allah di sini, dikumpulkan bersama-sama oleh Allah, dididik, saling mengingatkan, saling menyatu, saatnya Allah bangunkan. Dan saat bangun, kita akan diberikan amanah besar. Tapi Allah tidak sembarangan, tidak menyomot sebuah orang, maka diuji dulu. Ya, jadi istilah tidur itu kita sedang ditutup oleh berbagai macam ujian dari luar. Ada yang mau mencelakai, ya kita tidak tahu. Padahal bisa jadi kemarin ada yang mau mencelakai kita, tapi Allah mentalkan. Bisa jadi ada yang melaporkan kita, ya, dengan berbagai macam cara argumen, ya, tapi dimentahkan lagi oleh Allah dengan berbagai cara. Jadi mengalami ujlah sepanjang sebelum muncul. Artinya muncul itu tadi diberikan sesuatu amanah atau apa. Ada masa sembunyi dan masa tampil sesuai kadar ilahi. Ya, itu arti dari penafsiran para ulama tafsir, ya. Waktu itu tidak bisa diatur oleh manusia, tapi bisa dibaca melalui mimpi, bintang global atau perkembangan zaman. Jadi surah tadi Al-Kahfi dalam ayat 25, ketika ada isyarat transdimensi waktu, 3 poin ini bisa menjawab. Yang berikutnya, rahasia gua dan lokasi spiritual. Nanti teman sekalian ada di penjelasan seri berikutnya, ya. Ini nanti lebih, saya akan menggambarkan satu poin ya tentang analisa yang kita sampaikan saat ini. Nanti teman-teman akan mulai sedikit semakin terbuka pemahamannya. Jadi teman-teman sekali lagi akan dibuat kaget, ya, bahwa ternyata surat Al-Kahfi itu memang sesungguhnya untuk kita juga. Rahasia gua dan lokasi spiritual. Sebagai musafir, sebagian mufasir meyakini gua Ashabul Kahfi ada secara fisik, namun secara rohani pun ada. Apa secara rohani? Gua bisa bermakna tempat uzlah, baik fisik, ya, ada di pedalaman, pegunungan, atau digital, saluran sembunyi. Artinya mereka bisa jadi punya grup-grup rahasia, ya, berkumpul untuk membahas tentang akhir zaman dan sebagainya. Itu secara rohani, ya. Fisiknya ya bisa, tapi juga secara rohani bisa. Kemudian lokasi timur disebut dalam banyak mimpi dan hadis sebagai arah kebangkitan akhir zaman. Jadi sebagian mufasir menyatakan bahwa gua Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang akan membangkitkan Islam di ujung akhir zaman. Jadi simbolnya ya lokasi di arah timur. Itu Ashabul Kahfi mereka. Jadi tidak harus di gua, ya, tapi juga bermakna di tempat-tempat tertentu. Bahkan bisa jadi ada dalam ya grup. Kita bikin grup gajah juga, kan. Nah, itu bagian dari orang-orang yang disebut dengan gua atau tempat, lokasi, menunjukkan baik di dalam sosial media maupun di tempat seperti ini, ya. Tapi tidak bisa hanya kita berjuang di sosial media, harus betul-betul ada nyata di sini. Tetapi kita juga bisa jadi kita juga berkomunikasi dalam media, ya. Banyak mimpi yang menunjukkan tanah Ujlah,
Jadi teman sekalian, mimpi kan ada menunjukkan tanah Ujlah, rumah Nabi, ya kan? Rumah Ibrahim, gunung tempat turun cahaya. Itu, ya. Itu gua itu. Di dalam konteks Ashabul Kahfi ayat zaman dulu. Ya, dalam surat Al-Kahfi ya. Semua bisa dikaitkan dengan gua-gua spiritual seperti yang ditempuh Ashabul Kahfi. Jadi isyarat-isyarat. Jadi gua Ashabul Kahfi itu bisa jadi isyarat sesuatu. Bisa jadi 1000 makna. Tempat contoh tadi. Tanah Ujlah, rumah Nabi, rumah Nabi Muhammad, rumah Ibrahim, dan sebagainya. Di dalam isyarat mimpi, ya. Atau gunung tempat turun cahaya, kemudian ada Nabi datang ke tempat itu, kemudian dan sebagainya lah. Itu menunjukkan juga kaitan dengan gua, ya, tempat. Yang berikutnya, koneksi langit, doa, mimpi, dan kesabaran. Oke. Kita teruskan. Tak kala mereka menjauh diri dari mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka lindungi mereka di dalam gua. Kami lindungi mereka dalam gua, dan kami curahkan kepada mereka rahmat kami, dan kami mudahkan urusan mereka. Tuh, rekan sekalian. Mari kita lihat. Kalau di dalam gua, kira-kira langsung ditidurkan. Kira-kira mereka ada urusan nggak? Nggak ada. Dalam gua langsung gelepok tidur, bangun lagi. Teman-teman sekalian, nanti di seri ke berikutnya nih ya, teman-teman akan kaget. Makanya saya bilang, saya juga kaget-kaget. Coba lihat. Kami lindungi mereka dalam gua, dan kami curahkan kepada mereka rahmat kami, dan kami mudahkan urusan mereka. Ini sesungguhnya lebih pas untuk Ashabul Kahfi di akhir zaman. Karena urusannya banyak, persoalannya banyak. Kita tidak ditidurkan dalam pengertian yang sungguhnya tidur, tapi disembunyikan dari pandangan orang, disembunyikan dari orang-orang yang punya kejahatan, ya, atau apapun. Teman-teman, ada satu kisah nyata yang mau dengar? Mau dengar? Jangan kertasing ya, saya mic-nya saya. Nggak apa-apa. Dengar. Interpol sudah mengetahui, mencatat 3 negara kan? Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Jenderal Bintang 2, pemimpin Interpol, memanggil 3 orang apa ya? Berapa orang? Yang saya kenal, kemungkinan ada 1 yang tidak saya kenal. Saya mendengar ada 3. Yang pernah ada hubungan dengan Muhammad Qasim. Pertanyaannya, kenapa saya tidak dipanggil? Jelas ya? Berarti ada sesuatu nih. Seharusnya teman-teman yang lain berpikir nih, kenapa Kang Diki enggak? Kan aneh ya? Nah, itu contoh. Walau alam, betul enggak? Apa ini sesuai dengan analisis kita? Tidak, walau alam. Pokoknya saya kok aneh, udah gitu aja. Oke, rekan sekalian. Teman-teman sekalian, bisa jadi barisan-barisan sakit hati yang tidak ingin kita muncul terus, bisa jadi sudah membuat provokasi kepada misalkan masyarakat, bisa jadi kepada aparat atau apalah pokoknya, atau kasus nyata bagaimana kita 3 kali berkali-kali ada rombongan untuk, ya artinya
memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam rangka kebaikan. Dan juga teman-teman sekalian, kalau teman-teman berbicara dengan Pak Kades di sini ya, teman-teman akan paham bahwa memang kita ini banyak dibicarakan orang lain, kita ini banyak disorot yang lain, bahkan mungkin sudah masuk radar-radar tertentu. Tapi Allah janji nih, kami mudahkan urusan mereka. Mudahkan. Itu, tidak dipersulit. Contoh lagi, ya. Teman-teman mau tahu, tidak pernah ada kejadian di Republik Indonesia ini. Itu kata orang perhutani. Wilayah perhutani dibikin kampung saung-saung. Enggak ada. Hanya di sini. Coba. Itu lihat. Ya, terbukti kan? Jadi kami mudahkan urusan mereka. Karena tahu mereka miskin-miskin. Enggak ada yang bisa mengambil alih lahan beli 20 hektar. Ya. Nggak bisa. Nah, itu contoh. Nantilah, pokoknya di seri berikutnya saya akan perjelas semua nanti ya. Baik, kita terusan. Doa mereka adalah doa komunitas global. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Dan berikanlah kemudahan dan petunjuk dalam urusan kami. Surat Ashabul Kahfi ayat 10. Ya. Jadi, mari kita lihat. Ternyata linier waktunya surat Ashabul Kahfi itu, kalau kita bedah secara mendalam, ini ada simbol-simbol, isyarat-isyarat berlaku juga untuk Ashabul Kahfi yang mendampingi Imam Mahdi nanti. Teman sekalian, maka jangan heran, saya akan terus meningkatkan disiplin kepada teman-teman. Saya akan terus meningkatkan jadwal kepada teman-teman. Nambah aturan terus. Ya. Dan ini hanya satu tujuannya. Bagaimana saya dan kita sama-sama mendidik, menggembleng diri sendiri untuk mempersiapkan masa berat ke depan. Penyatuan hati kita ini untuk saling merajut dalam sebuah kekuatan harus terjadi. Jangan sampai dirajut. Rupanya ada benang yang hampir putus, dirajut juga. Kalau itu putus gimana? Lepas rajutannya. Makanya Allah sudah memudahkan urusan kita. Apa coba? Bukti lagi nih. Ayo. Itu fisik ya, oke, bisa. Apalagi yang paling nyata yang sudah terjadi. Orang-orang yang aneh-aneh sudah kita lihat. Allah singkirkan kan? Bukan saya. Tidak kan? Ada aja masalah. Nah, itu contoh. Jadi Allah mempermudah urusan kita. Ya Allah, saya kadang-kadang kalau mau mengeluarkan seseorang itu lemah kadang-kadang. Saya nggak mengakui saya lemah kalau mengeluarkan orang. Karena saya ingin berpikir, ya Allah, mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan berubah. Ya. Itu terus saya mencoba bersabar. Laporan dari teman-teman ke kuping saya itu panas. Kang, itu ngerokok terus nih, gimana nih? Ngerokok terus. Saya mudah-mudahan dia berubah. Saya ingatkan lagi dan sebagainya. Nah, artinya teman-teman sekalian, Allah Maha tahu kelemahan saya ini. Ya, tidak tegaan. Ya. Allah ada saja persoalan sehingga nanti tim di sini yang terkumpul benar-benar tim yang betul-betul akan menjadi penduduk ruhani yang semua kompak, satu hati, satu pemikiran, satu nalar, menjadi rajutan yang indah. Sehingga menjadilah
orang-orang yang siap berjuang pada akhir. Tidak akan ada pengkhianat, tidak akan ada orang yang, kecuali mungkin akan ada satu dua. Dan itu sudah ada di dalam mimpi kita semua. Ya. Termasuk mimpinya Maha Esa. Maha Esa. Jadi di tengah kita nanti berjuang nanti di lapangan. Kalau saya melihat mimpi Maha Esa itu kapan nih? Ternyata setelah kita berjuang di lapangan nanti. Setelah betul-betul berjuang. Nah, Dajjal muncul, ya. Dajjal muncul. Kan dia penduduk ke sini mengatakan. Jadi ya akan ada tergoda dengan dunia. Ditawarin, ngapain sih deket-deket iki? Susah. Deket-deket iki makannya singkong melulu. Ya, sudah gimana kalau saya aja gabung? Makannya burger terus. Nah itu. Ini tergoda makan burger. Hah? Ngapain dikit Chandra nyangkol terus? Disuruh nyangkol katanya. Siapa itu yang ngomong? Sarah. Ngapain gabung dikit suruh nyangkol katanya. Itu calon itu. Mimpi goroba modern seringkali memuat simbol. Lihat. Ya, mimpi-mimpi yang sekarang ini terjadi. Teman-teman kalau baca semua mimpi nanti Mas Julian sedang menyusun cuman ya. Nanti kan ada muncul tentang goa, kegelapan, pasukan tersembunyi, gunung tinggi, cahaya turun dari langit sebagainya. Ya, itu bagian dari simbol-simbol di dalam konteks mimpi rohani. Oke, kesimpulan bab 3. Ashabul Kahfi adalah kode zaman bagi Guroba. Jadi nanti di bab berikutnya sekali lagi ya, di seri besok saya akan jelaskan lebih detail bahwa surat Ashabul Kahfi itu kode bagi kita, kode bagi orang Guroba, ya. Mereka mengajarkan strategi uzlah, kesabaran, kebangkitan, hadis sumber kode bagi yang beriman. Apa coba? Dalam hadis apa? Kodenya apa dalam hadis? Ayo. Nabi sudah ngasih tahu nih. Tapi yang terpanggil sedikit. Kalau kalian mau selamat dari Dajjal, ujlah. Itu kode kan? Nah itu bagian kode dari Nabi. Kalau kalian mau selamat dari agama, ujlah. Kode dari Nabi. Beda kode Nabi. Nanti ada kode-kode lain. Yang penting bukan kode togel. Yang penting bukan togel loader. Itu kode. Nabi, kalian mau selamat agamamu. Ujlah. Ya. Kalian mau dijamin dari fitnah Dajjal. Ujlah gitu ya sebagainya. Oke, baik. Surat Al-Kahfi bukan hanya kisah, teman-teman, tapi peta ruhani yang mengandung simbol-simbol akhir zaman. Besok kita buka semua. Ya. Insya Allah saya kira waktu sudah habis ya. Ya sudah habis. Demikian kuliah berikutnya ini. Dan yang tadi masih bingung semakin tergambar nih. Dan besok saya akan perjelas lagi. Makanya besok jangan ada yang tidak hadir ya. Saya undur sengaja ujian. Harusnya kan dari kemarin hujan, tapi mundur. Nanti setelah yang besok baru urusannya ujian ya. Termasuk yang ini saya masukin ujian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.